Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzaini, mahasiswa BPK dalam jabatan kategori 1 LKTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini saya akan wawancara dengan pengawas Bapak Bakri SPT pada LKTT 2.2 menentukan solusi hasil eksplorasi alternatif solusi pada berdasarkan kajian literatur wawancara sebelumnya, yaitu permasalahan kurangnya penggunaan media pembelajaran di kelas 4 pada pembelajaran IPAS tentang perubahan wujud benda dengan capaian statistik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan untuk energi dan kehidupan sehari-hari. Kajian literaturnya yaitu dan wawancaranya diantaranya yaitu dengan menggunakan modul pembelajaran project based learning dengan metode eksperimen secara kelompok dengan alat peraga, media, air, es, gelas, dan batu. Yang selanjutnya dengan menggunakan video YouTube dan internet. Nah, menurut Bapak, bagaimana Pak penentuan solusi dengan menggunakan project based learning pada pembelajaran IPAS tentang perubahan wujud benda? Terima kasih. Pembelajaran IPAS nih, yang dulu IPA khusus di kelas berapa tadi? 4 dengan materi atau dengan perubahan wujud benda. Iya, perubahan wujud benda. Kemudian dikaitkan juga dengan perubahan energi. Iya. Ciri khas dari mapel IPA itu adanya praktek atau adanya, kalau di situ diistilahkan sebuah proyek ya. Iya. Itu salah satu ciri khas di IPA. Memang kebanyakan pakai proses itu dan di situ cocok digunakan karena materi yang dekat dengan lingkungan siswa sendiri. Nanti siswa mencari bahan-bahannya juga lebih mudah, mencari alat-alatnya juga lebih mudah. Di samping itu pembelajaran dengan proyek tadi akan memberikan pengalaman lebih nyata, real kepada anak-anak, sehingga harapannya nanti dengan pengalaman itu akan tertanam dan juga akan memunculkan sikap yang kritis, sikap yang kreatif untuk mencari solusi, dan juga karena di situ digabung dengan kerja kelompok akan lebih efektif lagi karena antar siswa nanti akan bisa saling membantu, saling kerjasama. Itu kecocokan model project based learning. Nah, terus ini Pak, LKPT yang digunakan yang baiknya bagaimana Pak supaya kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar, siswanya jadi aktif semua. LKPT-nya bagaimana? Ya, LKPD-nya ya harus diberikan instruksi-instruksi yang jelas sesuai dengan langkah-langkah kegiatan eksperimen yang dilakukan atau kegiatan proyek yang akan ditempuh. Nah, kemudian di sana juga sudah dijelaskan alat-alat apa yang dibutuhkan, kemudian bahan-bahan apa yang dibutuhkan, terus langkah-langkahnya seperti apa, harus sangat jelas, dan diakhiri nanti ujungnya harus muncul hasil itu kegiatan, hasil percobaan eksperimen, dan juga di kesimpulan sudah sekalian diberikan seperti kerangkanya, nanti anak-anak tinggal melaksanakan apa yang muncul di
instruksi, kemudian mengamati, hasil pengamatan anak-anak dituangkan dalam LKPD yang sudah disiapkan. Namun sekali lagi penyiapan LKPD harus cermat, harus sesuai dengan langkah-langkah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ketika nanti ada langkah yang ketinggalan, ya otomatis eksperimennya siswa nggak akan sukses, ya akan sukses, pasti ada kendala. Itu hati-hati penyusunan langkah-langkah tadi. Terus ini Pak, untuk pembuatan video, ngambil videonya itu lebih baik dari YouTube secara online apa membuat sendiri dari Excel atau dari aplikasi yang lain secara offline, kelebihan dan kekurangannya? Lebih simpelnya memang tinggal ambil dari YouTube Ya. Tetapi barangkali nanti yang tersedia di YouTube, yang dicontohkan di YouTube, kondisi alat, bahan dan sebagainya nggak sesuai dengan yang tersedia di sekitar anak, itu akan jadi masalah, anak akan mengalami kesulitan. Kalau yang lebih simpel ya bisa upayakan membuat sendiri sesuai dengan keadaan ataupun kondisi lingkungan dan kemampuan siswa. Karena contoh-contoh yang di YouTube memang bagus, tapi kan belum tentu cocok dengan kondisi lingkungan. Terus untuk masalah juga Pak, ini alternatif solusi dari permasalahan rendahnya motif belajar dan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika tentang sudut dan mengukur sudut. Solusi alternatif yang ditawarkan adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran problem based learning. Nah, di antara dua alternatif solusi itu yang relevan yang mana? Kooperatif dan dengan problem based learning. Harus milih salah satu. Iya, yang pas, yang relevan dengan sudut ya. Ya. Nanti dikaitkan dengan kalau problem based learning, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Apa anak diberi masalah tentang sudut, anak sudah mengukur atau termasuk? Di situ sudutnya lebih ke arah materi yang bagaimana? Apa hanya pengenalan? Hanya mengenalkan sudut, jenis-jenis sudut, mengukur sudut. Sama mengukur ya. Ada jenis-jenis, kemudian mengukur besar sudut. Ya. Ya. Kalau permasalahan yang ingin dicapai nanti siswa dapat mengukur, ya tentunya mengenal itu sebagai pengetahuan prasyaratnya, akan lebih sesuai, lebih cocok kalau pakai yang problem based learning. Kenapa? Karena dari situ nanti akan merangsang pikiran anak supaya kreatif, supaya kritis, dan sekaligus memanfaatkan lingkungan yang tersedia. Itu lebih dekat, misalnya di kelas atau di lingkungan sekolah, itu bisa dimanfaatkan sumbernya. Kemudian walaupun di situ problem based learning, saya kira nggak ada salahnya kalau untuk menjalin kolaborasi siswa tetap bisa dimanfaatkan kooperatifnya. Walaupun atau bersepasangan atau mungkin sebuah tim, itu disilahkan. Karena dengan problem based learning kalau tidak disertai dengan kooperatif, itu juga sebagian siswa nanti mungkin akan mengalami kendala, akan mengalami kesulitan. Kalau problemnya yang tentang ini sudut, bagaimana anak-anak bisa menarik belajarnya, motivasi belajarnya? Iya, karena tadi diawali dengan problem based learning, tentunya alat peraganya memanfaatkan yang tersedia di lingkungan. Yang utama untuk bahan sudutnya, ya sudutnya itu kan kita bisa lihat bangun-bangun yang tersedia di kelas, apakah pojok meja ataukah sudutnya jendela, sudutnya pintu dan sebagainya. Tentunya nanti dikembangkan dengan cara-cara lain yang kreatif. Kemudian
kemudian itu baru untuk macam-macam sudutnya, bahkan nanti juga bisa untuk mengukurnya. Tentunya kalau mengukur juga disediakan alat peraga berupa busur derajat. Nah, di situ masalahnya mengukurnya mau satuan baku atau satuan tidak baku. Satuan baku pakai derajat di Kalau CP-nya. baku ya harus sudah ada alat busur derajat, tapi yang besar karena untuk menunjukkan caranya. Cara mengukur ini pengalaman anak banyak yang mengalami kesulitan, ketidakpahaman. Ya, cara mengukurnya bagaimana, yang dihitung yang mana, yang menunjukkan besarnya sudut itu bagian yang mana, itu anak masih banyak kesulitan, apalagi kalau ini baru pertama kali. Ini sih Pak, pengalaman dengan progress learning dikaitkan dengan profil belajar Pancasila, contohnya di karakter yang mana? Problem based Learning pada materi ini, dari kegiatan ini dengan dikaitkan dengan profil belajar Pancasila, kita ingat kembali ya, profilnya itu satu, bertakwa, beriman dan bertakwa. Nah, ke arah situ, karena di situ ada problem. Nah, problem based learning itu bisa kita bawa ke arah iman dan takwa. Nah, kita bisa melakukan ini, bisa menyelesaikan masalah ini karena apa? Tuntunan dari atau bimbingan dari Allah yang mengarahkan pikiran kita itu ke arah itu. Bisa yang nomor satu. Yang nomor dua, mandiri. Iya. Ke arah mandiri dengan problem based learning bisa dibawa ke sana juga. Tapi itu nanti tidak bersifat kolaboratif ya, karena mandiri penugasannya bersifat perorangan. Ya, diberi tugas untuk menyelesaikan satu masalah, menghadapi masalah, bagaimana menganalisisnya, bagaimana pemecahannya, bagaimana simpulannya, dia secara mandiri bisa. Ataupun kalau toh nanti dilakukan secara kelompok kan bisa presentasinya mandiri. Kemudian ada lagi gotong royong. Nah, kalau gotong royong di problem based learning yang saya sarankan tadi plus kooperatif baik pasangan maupun tim itu sangat mendukung ke arah proyek itu. Belajar Pancasila sudah berapa tadi? 3 ya? 3. Terus benaran kritis jelas sangat di situ. Bahkan di situ utamanya justru ya. Karena dengan melakukan problem based learning yang dilatih memang benaran kritis itu. Yang berikutnya kreatif. Iya. Seseorang bisa menyelesaikan suatu problem masalah itu dibutuhkan ide-ide yang kreatif jelas. Paling tidak intinya di dua itu, poin 2 itu, kritis dan kreatif. Nah, yang lain juga bisa ditunjang dengan problem based learning tadi. Terima kasih Pak. Itu aja. Demikian wawancara kita hari ini. Terima kasih atas wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Fakri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.